Wah, kebongkar Anies selama ini malah rawat FPI? Keterlaluan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Di mana masyarakat Indonesia merasakan kehadiran FPI sebagai penjaga kebinekaan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Belasan orang terluka setelah massa beratribut Front Pembela Islam atau FPI mendatangi dan menyerang peserta unjuk rasa oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB di Silang Monumen Nasional atau Monas, Jakarta, Minggu 1 Juni 2008 pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Laporan-laporan menyebutkan sekitar 200-an orang beratribut FPI itu mendatangi Silang Monas tempat aksi damai oleh sekitar 1.000 aliansi kebangsaan yang melibatkan sejumlah wanita dan anak-anak bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Sekitar 1.000-an orang massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB berkumpul di lapangan Monas untuk sebuah aksi damai ke Bundaran HI. Tanpa diduga, datang puluhan orang berpakaian putih dengan simbol kelompok FPI mendatangi massa ini, mengayunkan pukulan dan tendangan. Anggota massa tersebut meneriakkan yel-yel mengecam jamaah Ahmadiyah. Mereka menuding AKKBB diduga melindungi pengikut kelompok tersebut. Merasa terancam, massa AKKBB berlari untuk menyelamatkan diri, termasuk ke Kompleks Galeri Nasional. Namun beberapa orang menjadi korban pemukulan massa yang menyerbu. Kelompok FPI terus menyerang, bahkan memukuli mobil ambulan yang kemudian datang untuk mengangkut korban luka ke rumah sakit. Kebrutalan FPI secara membabi buta memukul massa yang merayakan Hari Kesaktian Pancasila, tapi Anies malah katakan justru FPI yang akan jaga kebinekaan. Anda waras pilih Anies. Seperti kita ketahui bersama, FPI adalah salah satu ormas yang konsisten berjuang menegakkan keyakinannya dengan jalan yang radikal. Hebat juga ormas ini menggunakan cara-cara yang out of the box. Seharusnya Anies sebagai mantan rektor suatu universitas dan seorang akademisi untuk lebih banyak mempertimbangkan keputusan ini sebelum dilaksanakan. Hal ini dikarenakan sebagai seorang guru atau pembimbing, seluruh perilaku dan ucapannya akan mempengaruhi anak didiknya dan kepada publik luas. Anies Baswedan menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-19 Front Pembela Islam atau FPI di Stadion Kamal Muara, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus 2017. Milad FPI ini mengambil tema merawat kebinekaan dalam bingkai NKRI bersyariah. Anies menyampaikan sambutan di hadapan ribuan jemaah FPI sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sambutannya, Anies berharap agar FPI mampu merawat kebinekaan di Indonesia. Ia juga mengingatkan agar FPI tidak mengancam keberagaman yang dimiliki Indonesia. Harus hadir bukan mengancam, harus hadir justru merawat kebinekaan. Mari tunjukkan ke dunia bahwa 19 tahun perjalanan kemarin dan tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun di mana masyarakat Indonesia merasakan kehadiran FPI sebagai penjaga kebinekaan, kata Anies. Anies mengajak FPI untuk tidak berhenti berjuang bersamanya, membawa keadilan yang diklaim kerap dilupakan pemerintah selama ini. Selain itu, Anies juga mengajak massa memperjuangkan keadilan di dalam kebinekaan, ikut mengatasi ketimpangan sosial, dengan begitu persatuan akan terbentuk. Tentu ini menjadi warning bagi kita semua. Kita sebagai rakyat Indonesia yang memegang teguh ideologi Pancasila harus dengan tegas menolak segala bentuk intervensi kepada bangsa ini, terutama kelompok radikal dan intoleran yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah. Makanya saya katakan di awal bahwa ormas-ormas semacam FPI dan HTI hanyalah sampah demokrasi, benalu yang merusak kedamaian di Indonesia, mengklaim dirinya sebagai pembela agama, tapi kelakuannya malah merusak agama itu sendiri. Inilah penista agama yang sebenarnya karena menggunakan agama demi kepentingan politik duniawi. Seorang pemimpin haruslah memiliki pandangan yang luas, peka denyut yang dirasakan rakyat, dan paham dengan realita. Jika itu berhasil, maka hasilnya bisa dirasakan rakyat. Lalu, akan menjadi sia-sia jika Anies nanti menggantikan Jokowi. Jelas sekali, semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Maka dari itu, pada 2024 nanti lebih baik kita mendengarkan gagasan, program, dan visi misi pasangan calon. Kalau memang calon itu tidak punya gagasan, tidak ada program dan lain sebagainya,
tapi malah memecah belah, maka calon tersebut jangan dipilih. Bagaimana kalau menurut Anda? Anda udah ke berapa kota sejak November diumumkan sebagai baca pres? Mungkin hampir 70-an ya, 70-an kota lebih, ya? 70-an kota. Yang bayarin siapa? Belak-belakan, Anies Baswedan ungkap siapa sosok bohir yang biayai kampanyenya. Ternyata ada oligarki di belakangnya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tergantung, Biayanya. mayoritas dari Nasdem. Pasti bohir semuanya. Semua proses pemilu yang tidak ada sumber pendanaan terbuka yang resmi yang dikumpulkan oleh kandidat, maka pasti bersumber dari sumber yang tidak jelas. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Anies Baswedan dan buzzernya itu memang terlalu naif, mengecam keras oligarki, tapi dengan lantang mengakui modal-modal safari politik digelontorkan para relawan berkedok bohir. Lalu, akankah publik percaya dengan bualan Anies ini? Bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan buka-bukaan siapa yang mendanai perjalanannya selama ini ke berbagai daerah di Indonesia. Sejak dideklarasikan Nasdem awal Oktober 2022 lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini telah mengunjungi sekitar 70 kota. Dia mengakui mayoritas yang membiayai lawatannya tersebut adalah partai besutan Surya Paloh tersebut. Tergantung, mayoritas dari Nasdem. Jelasnya dalam wawancara dengan jurnalis senior Uni Lubis sebagaimana ditayangkan di akun YouTube @anisbaswedan, dilansir pada Senin 5 Juni 2023. Lantas Anies pun mengungkap jika acara-acara yang dilakukan itu adalah acara yang hampir semua sifatnya desentralistik. Atau dengan kata lain, menurut Anies pembiayaan safari politik tidak hanya dilakukan oleh pengurus Nasdem pusat, melainkan pengurus partai Nasdem daerah juga turut serta membiayai lawatan Anies tersebut. Dan tak ketinggalan para relawan-relawan Anies di daerah juga ikut serta membantu. Saat ini, katanya menambahkan terdapat lebih dari 500 simpul atau grup relawan yang semuanya tidak ada yang dibiayai dari Jakarta. Semua grup-grup relawan ini adalah swakarsa, swakarya, dan mereka self-funding di mana-mana. Itu yang membuat saya merasa ini adalah tanggung jawab yang tidak kecil yang harus saya emban. Webermaster dan doktor jebolan Amerika Serikat ini. Sementara kalau kunjungan melalui perjalanan darat, lanjut Anies, yang tampak mengenakan batik berwarna hijau ini. Dia merogoh dari kocek sendiri untuk mendanainya. Sedangkan terkait pendanaan dari Demokrat dan PKS, Anies menjelaskan sejauh ini keduanya belum masif melakukan kegiatan di daerah-daerah. Karena setelah PKS dan Demokrat mendeklarasikan dukungan, langsung memasuki bulan puasa. Demokrat dan PKS ini baru akan menggelar banyak kegiatan setelah Lebaran. Meskipun Anies sendiri sudah beberapa kali menghadiri acara PKS dan Demokrat di daerah. Namun yang jadi pertanyaan sekarang, dari mana Nasdem memperoleh uang sebanyak itu untuk membiayai lawatan mantan Menteri Pecatan Kabinet Jokowi tersebut? Padahal kita tahu, safari politik Anies itu nggak kaleng-kaleng kelasnya. Ya bisa dilihat lawatan keliling Indonesia pakai jet pribadi. Bahkan sampai bikin acara jalan sehat, terpresnya umroh segala. Semakin menaruh curiga lagi ketika Anies menyebut terdapat lebih dari 500 simpul atau grup relawan yang semuanya tidak ada yang dibiayai dari Jakarta. Jadi secara tidak langsung, Anies ini mengakui ada bohir-bohir yang memang dermawan membiayai lawatannya tersebut. Ia mengakui bahwa kuatnya peran relawan berkedok bohir itu membuat dirinya terbantu soal modal-modal selama safari politik. Dan ini jelas bahwa Anies dan kelompoknya memang terlalu munafik. Teriak anti-oligarki, tapi nyatanya pakai bohir oligarki. Bahkan pegiat media sosial, Denny Siregar, secara belak-belakan singgung sosok bandar di balik renggangnya hubungan koalisi Nasdem, PKS, Demokrat dalam mendukung Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024. Melalui channel YouTube Cokro TV, Denny menduga salah satu penyebab renggangnya koalisi tersebut karena uang. Ia mengatakan hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi, sementara PKS dan Demokrat dalam 10 tahun terakhir berada di barisan oposisi, sehingga mereka sama sekali tidak menguasai kebijakan apapun.
Cadangan kas mereka kering dan mereka bergantung pada para bohir. Denny pun juga mengungkap para bandar itu berasal dari kalangan pengusaha yang selama ini dikecam para pendukung Anies, yakni para oligarki. Dia mengatakan para capres termasuk Anies harus mendekati para bohir tersebut. Meski demikian, menurut Denny, para bohir itu tidak bergantung pada satu capres saja. Mereka selalu pasang di 2 kaki atau bahkan 3 kaki. Jadi siapapun yang menang, mereka tidak akan terlibas. Ya, memang ironis ketika melihat Anies selalu banyak ngeles soal bohir, tapi kenyataannya pembiayaan safari politiknya pakai uang bohir juga. Kan sudah saya katakan bahwa Anies tidak layak jadi presiden, bukan karena saya mendiskreditkannya, melainkan betapa bahayanya jika seorang Anies Baswedan beneran jadi presiden. Bagaimana kalau menurut Anda?